Kita sampai saat ini sih masih ngajar ekskul juga di sekolah-sekolah. Oh, beberapa sekolah. Beberapa sekolah, ada beberapa sekolah asing di sini, ada yang saat ini kita jalan tuh ada SMM Cilandak, Sekolah Murid Merdeka, terus ada Global di Bintaro. Terus kadang-kadang British School juga mereka sering kerja sama kita untuk event-eventnya mereka gitu. Oke. Ada skala kelompok umur, tapi buat yang udah dewasa itu juga masih ada grade-grade-nya lah gitu, ada kelas-kelasnya. Itu gimana? Zaman dulu sih masih, waktu saya 8 tahun, 9 tahun yang lalu itu masih nggak terlalu ketat seperti sekarang. Cuman sekarang itu memang dari induk organisasinya Perpani, itu mereka udah mensyaratkan ada U13, U15, U18 gitu sampai umum. Terus kemudian kelas-kelas jenis-jenis busur juga kan beda-beda gitu. Kalau kita berdiri aja masih diem gitu kan? Iya. Posisinya. Nah kalau di kuda kan naik turun. Ini gimana? Kudanya suruh diem kan nggak mungkin. Iya, emang itu salah satu. Itu bahkan dia ada targetnya itu dia di atas. Jadi dia sambil naik kuda dia dan bentuknya bola. Kirain mangga tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jagongan. Kita ketemu lagi, salam sejahtera untuk semuanya. Ketemu lagi sama gue Iwan. Nih kita ngobrol sekarang masih di Tilu Ruang Kumpul. Nah kalau Sobat Jagongan nonton yang sebelumnya ini istrinya ya, sekarang sama lakinya kita ngobrol nih gitu ya. Nah sebelum kita mulai, jangan lupa dukung terus channel Jagongan yuk. Tinggal klik aja tombol subscribe, like, comment, share, dan nyalain tombol notifikasinya biar Sobat Jagongan nggak ketinggalan kalau ada video terbaru. Oke, nggak lama-lama kita langsung ngobrol aja sama Mas Fajar di Tilu Ruang Kumpul. Mas Fajar, sehat-sehat Mas Fajar? Sehat, alhamdulillah. Nah, Sobat Jagongan, kita ngobrol sekarang sama ini suaminya yang waktu itu, nanti kalau belum nonton yang Ristinya di Tilu Ruang Kumpul. Ini suaminya. Nah, kalau Mas Fajar ini sama tempatnya di Tilu Ruang Kumpul juga, tapi dia lebih ke aktivitasnya nih. Kita mau jadi Robin Hood, men, gitu. Panahan. Arjuna. Kalau pewayangan Arjuna, gitu. Nah, ya kita Mas Fajar. Ya. Ini bisa cerita. Ini kenapa yang kepikiran panahan nih Mas Fajar? Nggak apa kayak gitu, apa yang sekarang lagi ngetren kan apa padel atau apa gitu. Wah, kalau padel gedean modalnya. belum nyampe modalnya, belum nyampe. Oke. Awalnya ya gimana ya? Jadi ini gue mulain main panahan itu di 8 tahun yang lalu. Oke. 8 tahun yang lalu itu awalnya adalah gue berhenti kerja kan. Karena dulu gue di IO. Oh iya. Cuman udah pada satu titik udah capek gitu kan. Capek Pak Insaf. Ups. Ya, udah akhirnya gue berhenti. Terus gue bilang kita pengen nyari kesibukan lagi lah gitu, apa gitu ya. Terus pada saat itu memang 8 tahun yang lalu, 8 apa 9 tahun bahkan, itu panahan baru mau naik gitu kan. Terus kemudian gue ngeliat juga nih di lahan keluarganya istri gue ini ada tempat yang cukup luas. Sehingga ini kayaknya ini bisa dimanfaatin nih gitu tempat ini gitu kan. Akhirnya pada saat itu gue coba ngambil sertifikasi untuk jadi pelatih. Jadi kebetulan waktu itu masih belum dari yang resmi lah gitu ya. Cuman ada satu klub yang ngadain pelatihan, ya udah gue ikut di situ. Udahlah ikut pelatihan jadi ngambil sertifikat untuk jadi pelatih. Udah mulai nyoba-nyoba beli peralatannya 1, 2 gitu, lahannya dibenerin gitu. Dilala terus nggak lama kemudian ketemu sama temen. Nggak taunya dia udah punya klub. Tapi di Bintaro. Gitu. Iya. Akhirnya gue bilang mau nggak join, gue bilang gitu kan. Kita nih gue punya tempat deh. Ya udah boleh, jadi buka cabang lah, namanya Brave Archery. Iya. Jadi Brave Archery Bintaro, sekarang buka Brave Archery yang di Ciputat gitu kan. Udah semenjak itu berjalan lagi dari yang cuman membernya tuh hanya temen-temen gitu, anaknya temen. Terus kemudian dari yang
anak kecil semua, terus ada anak-anak yang diantar sama orang tuanya nyobain, jadi orang tuanya juga ikutan gitu kan, sampai berkembang seperti saat ini gitu kan. Dan kita akhirnya waktu itu juga sempat udah kita sampai saat ini sih masih ngajar ekskul juga di sekolah-sekolah. Beberapa sekolah. Ada beberapa sekolah asing di sini, ada yang saat ini masih kita jalan tuh ada SMM Cilandak, Sekolah Murid Merdeka, terus ada Global di Bintaro. Terus kadang-kadang British School juga mereka sering kerjasama sama kita untuk event-eventnya mereka gitu. Kita juga akhirnya dalam perjalanan ini juga sering ngisi untuk event-event gitu. Waktu itu pernah ada Uniqlo, terus kemudian ada asuransi apa ya saya lupa tuh. Itu sampai roadshow tuh kita juga ke Jakarta, Jogja, terus Bandung gitu ya. Kita bikin event panahan gitu. Iya. Ya alhamdulillah deh sampai saat ini gitu. Luar biasa. Tapi emang sebelum mulai itu memang Mas Fajar itu memang sudah istilahnya sudah apa ya disebutnya atlet lah gitu kan, atlet panahan kah, atau memang istilahnya ini ada ini kebetulan yang pas ya memang suka aja, penggemar atau hobi gitu. Zero, bener-bener. Saya dulu olahraga tuh basket dulu. Justru basket. Justru basket. Oke, habis ini cuman karena ngelihat kesempatan aja sih. Pada saat itu memang belum banyak klub ya, terus kemudian tempat panahan yang belum banyak, ya udah saya buka pada saat itu. Memang akhir-akhir ini banyak sekali. Klubnya banyak, tempat latihannya banyak gitu ya. Ya akhirnya kuenya dibaginya makin inilah gitu lah. Ya rezeki udah ada yang ngatur lah ya gitu. Ya paling nggak kalau basket kan masukin bola ke jaring, ini titik tengahnya gitu. Titik tengahnya gitu ya. Iya, tapi memang istilahnya kan ya kalau gua kan taunya dulu panahan tuh kalau atlet terkenalnya Donald Pandiangan zaman itu dulu jadul banget gitu kan. Itu kan, dan pernah nyoba juga kalau nggak salah gue juga pernah nyoba di sini. Iya gitu, pernah waktu itu. Ternyata nggak enteng ya gitu kan. Berat juga gitu kan. Gitu itu istilahnya apakah memang ada klasifikasi istilahnya buat pemula lah, walaupun nanti ada mungkin ada skala kelompok umur. Tapi buat yang udah dewasa itu juga masih ada grade-grade-nya lah gitu, ada kelas-kelasnya. Itu gimana? Zaman dulu sih masih waktu saya 8 tahun, 9 tahun yang lalu itu masih nggak terlalu ketat seperti sekarang. Cuman sekarang itu memang dari induk organisasinya Perpani, itu mereka udah mensyaratkan ada U13, U15, U18 gitu sampai umum. Terus kemudian kelas-kelas jenis-jenis busur juga kan beda-beda gitu. Memang kita kalau di klub kami, saya selalu menekankan sama teman-teman pelatih, kita jangan terlalu maksa gitu sama atlet kita, biarin mereka bertumbuh sesuai dengan perjalanannya, sesuai dengan postur tubuhnya, kemampuannya gitu. Jangan terlalu dipaksa ya kan, karena kalau kita terlalu paksakan nanti dia prestasinya nggak panjang gitu. Yang harusnya dia bisa sampai di sini, dia hanya prestasi sampai di sini gitu ya, terus dia akan menurun karena mungkin kelelahan fisik lah apa segala macam gitu yang. Jadi ibarat gua mah pokoknya kita nyari matang puun aja gitu. Jangan dikarbit. Jangan dikarbit bener gitu. Iya itu. Jadi memang ada ukurannya gitu. Jadi disesuaikan dengan bentuk tubuh, kemudian usia gitu kayak gitu. Tapi kalau di panahan itu gue juga awam ya, panahan istilah secara aturan atau cara bermainnya itu memang pertama adalah bagi-bagi jarak gitu ya. Iya. Sesuai kelompok umurnya itu. Sesuai kelompok umur. Jadi ada dari 10 meter, 15 meter, 20, 30, 40, 50 bahkan sampai 70 meter. Oke. Nah, yang di istilahnya apa ya? Yang profesional lah, yang internasional pun entah di event SEA Games atau Olimpiade sekalipun gitu yang paling besar itu memang terbagi atau memang in-max maksimum max 70 meter. 70 meter. Cuman memang sekarang juga ada misalkan kayak apa ya? Saya lupa namanya istilahnya. Jadi kayak rally gitu loh. Jadi kita misalkan dia udah menetapkan satu kawasan gitu ya. Itu ada beberapa titik kita harus jalan gitu, nembak. Kita nggak ketahuan tuh jaraknya tuh gitu. Cuman memang udah, makanya di situ udah keahlian memang harus banget ya. Jadi ini udah ngukur nih sekian, kira-kira jaraknya sekian, saya perlu ukuran yang sekian kayak gitu. Karena kan bisa di set ini peralatannya gitu. Nah, iya kalau ini kan juga ada nih mungkin di antaranya kayak gini gitu ya. Nah, misalkan nih anggaplah contoh mungkin yang kalau dewasa paling rendah berapa? 30.
50 meter ada. 50 meter. meter. Misalkan 50 meter lah. Nah, begitu yang ketemu yang safari atau rally lah itu tadi kan jaraknya range-nya rubah-rubah. Iya. Itu mereka ganti busur kah? Enggak. Atau memang ribet banget ya ganti busur, bawa busurnya banyak gitu. Jadi kalau busur itu ada ini hanya contoh dua Iya. macam ya. Jadi sebenarnya ada traditional bow. Oke. Itu terus kemudian ada standar nasional kalau di Indonesia. Terus ini dibilangnya recurve. Jadi bahannya ini beda. Oh. Nanti ada lagi kompon. Kompon itu ada katrolnya, ada alat bantunya gitu. Nah, kayak misalkan kayak ini gitu ya. Iya. Ini ada caranya tuh kalau untuk jaraknya. Settingan jaraknya gitu. Terus kalau yang misalkan kalau yang model gini, ini juga bisa dipasang di yang kayu. Iya. Itu ada kayak kerannya. Kayak kerannya itu dipasang di sini nih. Iya. Kayak ada antena gitu ya? Iya, yang maju ke depan segini. Terus ada visir kita bilangnya. Jadi kita bisa ngeliat tuh ngarahin gitu. Kayak sniper gitu. Kayak sniper ya. betul. Jadi kan udah ketahuan di sini ada ukurannya. Kalau misalkan untuk kita karena udah pengalaman gitu ya, udah tahu. Oke, 50 meter berarti saya pakai ukuran yang sekian. 30 meter pakai ukuran yang sekian. Tinggal ngerubah ininya aja. Iya, settingan itu. Settingan itu. Iya, makanya begitu jalan terus, ini. Nah kan nggak ada tulisannya 50. Emang ada tulisan 50 Nggak meter, ada sih. 50 meter? Nggak ada. Berarti kan main feeling aja gitu. Iya, ini cuman jaraknya biasanya di karena ini udah ini kok. Ini kita mainnya di yang sekian gitu. Iya, kalau dulu ya zaman kecil lah mungkin sama gitu ya, dalam artian waktu itu masih pon ya jadul lah 78 itu kan masih ada yang kelas mungkin itu tradisional ya. Sambil duduk sila gitu cuma satu. Ya kalau dulu ada mainan masih zamannya Cipanas Puncak itu cuma satu benar tuh. Gitu kan. Pakai karet gitu. Iya. Itu mungkin masih ada sampai itu sekarang. Masih ada. Cuman jadi gini, traditional bow itu ada macam. Kalau misalkan yang tadi yang sambil duduk itu istilahnya jemparingan. Oh, jemparingan. Nah, itu biasa di Jawa Tengah lah. Iya. Terus kemudian ada lagi yang traditional bow itu yang kayak yang biasanya orang suka sambil naik kuda tuh. Oh, nah, itu bisa juga dipakai untuk dia sambil berdiri gitu. Itu apalagi lebih ini lagi itu banyak feelingnya, tingkat kesulitannya ya. Kesulitannya iya lebih tinggi sih. Sebenarnya kan kalau ini kayak gini-gini nih alat bantu semua nih. Iya. Itu mempermudah gitu. Kalau itu kan wah itu benar-benar ngira-ngira tuh, tapi feelingnya harus kuat. Makanya butuhnya latihan kan. Udah gitu ya, kalau koreksi kalau salah nih. Kan kalau kita berdiri aja masih diem gitu kan. Iya. Posisinya. Nah kalau di kuda kan naik turun. Ini gimana? Kudanya suruh diem kan nggak mungkin. Pasti sambil jalan gitu kan. Iya emang itu salah satu. Itu bahkan dia ada tantangannya. Itu dia di atas. Jadi dia sambil naik kuda dia dan bentuknya bola. Kirain mangga tetangga. Dan bentuknya bola. Oke, mungkin dari situ sih saya belajar ini kayaknya. Kan zaman Rasulullah itu di bukit waktu perang itu kan dia di atas bukit tuh emang dia naruh pasukan pemanahnya di atas bukit itu. Kalau saya ngelihat sih akhirnya di situ kita bermain dengan tetap ada matematikanya juga. Iya. Dengan sudut sekian lu bisa dapat jarak 100 meter gitu. Ini dengan sudut sekian. Cuman kan zaman dulu nggak ngukur sudut kan ya. Tinggal ngelihat tangannya aja segini gitu kan. Itu yang bisa menentukan gitu. Istilahnya pakai hitungan parabolanya gitu. Iya, parabolanya karena kan memang itu ada bentuknya parabola gitu. Begitu sama juga berarti kalau istilahnya apa sih disebutnya di arena gitu ya. Kalau yang itu tadi anak-anak 10 meter mulai sampai yang 70 meter itu pun juga pakai itu juga. Berarti ya apa kalau ini mah dekat langsung lurus aja gitu nggak juga? Gini yang memang idealnya jalannya aero adalah lurus gitu ya. Cuman kadang-kadang kan balik lagi masalah kemampuan. Ada misalkan orang yang dia belum mampu untuk narik beban busur yang terlalu tinggi, sehingga dia akhirnya tapi dia parabola. Nah, kita bicara konsisten. Pada saat dia bisa konsisten sudutnya, cara nariknya, terus cara melepasnya gitu ya, itu akan ya bisa juga, nyampe juga gitu loh. Ibaratnya gue nembak 30 meter, pakai busur 16 lbs, ya mungkin bisa-bisa aja, cuman ya begini gitu. Dibandingkan orang yang pakai misalkan di atas 20 lah, 24 gitu,
itu dia bisa agak lebih lurus. Iya, 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 iya. Tapi balik lagi kembali ke orangnya. Iya. Orangnya setinggi apa, kemampuannya itunya. apa. Ini ada namanya draw length. Oh. Jadi diukur. Ini jaraknya tuh segimana untuk menentukan kita sebaiknya pakai busur yang berapa. Oh, Berapa iya, tinggi. iya. Jadi gini, dia ngukur begini nih. Diukur dari sini sampai ujung sini. Habis itu dibagi 2,5 inch. Oh. Nanti dia bisa dapat ukuran. Nih di sini nih. Ini biasanya ada 68, Iya. 64. Ini yang dia untuk dipakai. menentukan itu Iya, dari iya. situ. Oh, mungkin jadi koreksi kalau salah nih, Jan. Istilahnya analogikanya itu kayak kita main golf kali menentukan stick ya. Ya, Jarak menentukan, betul. berapa, ini pakai Ya. iron berapa, Ya, berapa betul, gitu. betul. Ya nyampe sih, tapi 2 kali pukul Ya. misalkan kalau di golf gitu Nah, ya. kalau ini Oke. lebih kepada nentuin kayak 68, 64 ini, dia nentuin berapa ukuran busur yang pas buat tubuh kita. Oh, oke. Nah, ini ada lagi ukuran 26, 24 lbs gitu ya. Itu nentuin berat tarikan. Oh, Gitu. oke. Jadi berat tarikannya berapa yang dia ini. Karena misalkan ini 26 lbs, ini bisa sampai buat 30 meter misalkan. Tapi kalau misalkan dia hanya pakai 12 lbs ya Iya. itu mungkin hanya jarak anak-anak gitu Iya, ya. iya, 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 iya. Buat anak-anak 26 lbs terlalu berat gitu kan. Iya, iya. Nah, itu juga apa istilahnya pernah lihat nih ya, Jar, tandingan panah tuh Olimpiade kalau nggak salah. Tapi emang si tali itu pemanah itu sampai nempel gitu kayaknya, duh, itu gimana ngelepasnya apa nggak ngejepret gitu bahasanya ngejepret Iya. gitu kan. Begitu dilepas itu kan twang gitu. Jadi itu si string itu posisinya di depan. Itu sebenarnya lebih kepada patokan. Jadi lo begitu narik nih, nih. Oke, ini udah sampai nih, berarti kita punya patokan. Dia udah kena di sini, udah kena di sini. Ini udah patokan pertama benar. Ininya udah enak ya udah. Jadi sebenarnya boleh juga di sini. Tapi ini biasanya yang dipakai istilahnya untuk anak-anak barebow lah. Jadi barebow itu busur seperti ini, cuman nggak pakai aksesoris ini, nggak pakai kekeran, nggak pakai apa namanya stabilizer yang gitu. Jadi polosan gini aja. Nah itu biasanya nariknya dia sampai di sini. Tapi kalau misalkan yang standar nasional atau recurve ini dia di sini. Jadi beda istilahnya angkurnya. Yang satu di sini, yang satu di sini. Terus, nah kalau yang standarnya recurve ini si stringnya tuh di sini. Ya itu emang benar kena di sini. Apa itu juga pertanda bahwa inilah istilahnya apa ya, daya rentang maksimum? Enggak. Bukan juga. Ini lebih kepada patokan sih. Dia berhenti di sini. Jadi kalau misalkan dia baru di sini, ini hidungnya belum kena nih. Oh berarti gue masih ada yang salah. Mungkin kepala gue terlalu begini. Jadi pada saat gue narik begini, ini hanya kenanya di sini gitu. Oh harus lagi ditundukin. Oh justru lebih kepada indikator posisi. Betul, ya indikator posisi. Iya. Seperti itu. Ngekernya gitu kan, tariknya tung gitu kan. Iya. Nah itu kalau ada lagi yang tipe busurnya istilahnya compound itu pakai katrol. Itu lebih enak sih. Jadi misalkan nih sama-sama lebih enak dalam artian lebih ringan. Lebih ringan. Atau lebih Misalkan ini beratnya itu 32 lbs. Pada saat kita narik yang model ini, busur ini, itu kan kita nahan di sini. Ini nahan 32 lbs. Gitu. Tapi kalau kita pakai katrol, karena dia dibantu sama katrol, pada saat kita narik setengah gini masih 32, tapi begitu katrolnya bekerja, itu langsung berkurang beratnya. Oh, si berat ininya pegangan. Berat tarikannya. Oh, tarikannya. Iya. Jadi misalkan dia yang tadi 32 lbs, bisa jadi mungkin sekitar bisa jadi setengahnya gitu. Oh iya. Jadi pada saat kita nahan lama di sini, kita bisa nahan nih lebih lama. Iya. Kan kalau pakai ini nahan 32 lbs mungkin cuma 10 detik mampu ya. Udah berat. Kalau udah berat, ini udah geter nih. Tapi kalau pakai itu ya karena nahannya lebih ringan, ya kita bisa nyari konsisten target gitu ya. itu lebih lama. Gitu. Dan emang biasanya kan kalau compound itu untuk jarak-jarak yang jauh. Oke, iya. Iya, karena waktu nyoba latihan tarikan pertama sih masih asik. Begitu udah berat udah mulai ininya ke sana lah ini. Jadi banyak kejadian tuh kan. Jadi kalau orang yang kesini nyoba gitu, ya kita pengen nyoba kan. Iya. Ya udah kita kasih selalu paling berat yang paling ringan. Oke. Gitu. Padahal dewasa. Iya. Wah ini berat nih.
Padahal itu yang kita biasa pakai buat anak-anak SD. Asu. 14 LBS gitu ya. 14 LBS dia biasanya di sini anak-anak kelas 4 gitu, 3 gitu ya, itu pakai segitu berat. Tapi begitu orang yang pertama kali Iya. baru nyoba itu kerasa berat. Oh iya. Terus Benar. belum lagi disuruh nahan, Iya. kita suruh tahan. Dia gini nih tangan. Udah mulai tremor. Kayak gitu ya. Jadi banyak sih yang kita bisa Ah. pelajarin dari panahan. Oke. Ternyata ya gitu. Ya, apa nih Jar? Istilahnya apa ya? Karena dalam artian ini kan bukan permainan. Dalam arti permainan bergu lah. Ini kan perorangan gitu. Perorangan. Kan? Lebih kepada kepribadi masing-masing si pepanah itu Iya. untuk entah pengembangan apanya lah, kemampuan pasti untuk memanah. Tapi ada ininya lagi nggak Jar? Oke, Selain- gue kasih note sedikit bahwa ada kelas bergunya juga ada. Oh, oke. Jadi 3 orang, Oh. 3 orang itu ada. Kita Tapi sebelum lanjut, kalau dalam pertandingan itu sekali memanah itu berapa busur, Jar? berapa ero? Iya, berapa ero? 3 ero, 6 ero. Oh, 6 ero. 6 Jadi ero. satu orang itu punya kesempatan untuk melepas 6 Ya, anak 6 panah gitu. kali 6. 6 kali, jadi 6 sesi gitu? Ya, Waduh, 36 kali. 36 kali. Ada ini nggak ada tripod nggak gitu dari kita? Kalau udah kelas olimpiade segala macam gitu kan 70 meter. Iya. Itu ada yang ngambilin, Oh, iya. ada kedinya. Kalau Gitu. ngambilin masalahnya yang nahannya itu gitu. Nah, ini sih aman lah. Cuman kan karena mereka perlu Iya. latihan ya gitu. Nah, kalau saya lihat jadi yang pertama saya rasain pertama kalau pagi panahan itu sebenarnya yang diatur adalah emosi sebenarnya. Oke. Sering nih kejadian mau dewasa mau anak-anak ya, saya selalu bilang kamu nggak boleh terlalu senang, nggak boleh terlalu sedih. Oh. Jadi biasanya kan kalau kita nembak gitu ya, masuk nih kuning, Iya. wah 1, 2, Kuning wah, tuh seneng. di tengah yang ya? di tengah ya, Oh. gitu X ya. Makin naik deh. Oke. Jumawa mulai nih gitu kan, wah itu emosinya naik kan. Gitu. Ah. Begitu nembak, kalau dia nggak bisa ngatur, nggak bisa jaga emosinya, itu dia ngulain tuh. Oke. Gue udah mulai bisa nih. Udah, gitu. Jadi yang misalkan tahapannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang harus dia lakukan, dia hanya 4 misalnya. Iya. Karena dia udah mulai nih. Begitu juga kalau dia udah terlalu, dia nembak, wah Drop, nggak masuk-masuk, drop nih. Itu udah mulai bubar juga. Oh. Makanya kita selalu bilang, saya suka kalau istilahnya saya sih, nolin lagi. Jadi dia diam dulu, tarik nafas lagi gitu kan. Dia tenang, oke mulai. Berarti ilmu SPBU ya, mulai dari nol. dari nol. Gitu. Atau ini, jadi kan kita ngatur heartbeat nih, Iya. gitu ya. Jadi nggak boleh terlalu ini, nggak boleh. Jadi harus normal. Gitu. Gimana caranya mempertahankan Nah itu dia. stabil di Stabilitas. tengah gitu ya? Kalau kita suka bilang sama yang tua-tua, ya udah makan obat darah tinggi, jaga tensi kan, gitu. Dopingnya, kayak gitu. Itu yang pertama itu ya. Terus kedua ya emang ya seperti yang udah mungkin banyak dibicarakan bahwa konsentrasi, fokus gitu ya. Itu memang benar adanya gitu loh. Terus kita memang harus fokus, kita harus ngatur lihat ke depan, tenang gitu ya. Mungkin sampai ini juga nggak sih istilahnya helaan napas gitu ya bahasa gitu Iya. kan? Nggak yang masih gitu ngos-ngosan gitu kan, pasti berantakan. Ada beberapa teman-teman yang dia pas dia Metode. lagi tarik begini, dia tahan nafas. Begitu dia lepas, baru dia buang. dihembus gitu dikeluarin. Tapi ada juga yang karena udah nguasain dia teknik pernafasannya santai aja. Oh normal aja, napas normal gitu. Lepas. Iya, karena berarti memang dituntut lah ya, bahasanya dituntut untuk fokus. Istilah kalau bahasa ininya mah gaulnya ngeker untuk ngeker. sampai tepat di tengah itu kan entah. Tapi angin juga pengaruh nggak sih ya? Angin pengaruh. Iya kan? Iya. Nanti ya katakanlah kalau ngeliat lu, wah nih lurus nih, tapi angin kenceng, angin. Ya, kita kalau nonton film-film sniper lah ceritanya gitu. Ini angin sekian, ini dari kiri, dari kanan gitu kan. Jadi kalau lo suka lihat ya di pertandingan itu di papan target ya atau di pinggir lapangan itu ada bendera. Oh iya. Jadi di tengahnya ada bendera segitiga, terus di pinggir lapangan itu ada bendera yang kayak suka di bandara tuh itu. Iya.
itu ngasih tahu arah angin sama kecepatan angin. Iya, iya, iya. Kan kalau yang dibentuknya kayak balon gitu, dia ada kotak-kotaknya gitu kan. Ternyata itu kalau misalnya satu Ada kotak tuh ininya. sekian kilometer per jam, sekian kilometer per jam. Gue nggak hafal ya Iya, berapa, iya, tapi iya. begitu. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan yang di depan, misalkan nih bantalan nih, Iya, ini si apa namanya benderanya. bendera. Benderanya tuh bisa ngarah ke sini, bisa Iya. ke sini gitu, bisa cuman duduk Karena- doang gitu karena nggak ada Nggak ada angin gitu. Nah, itu yang kita antisipasi. Oh. Kan? Misalkan dia tiba-tiba anginnya ke sana, oh berarti gua harus koreksi sedikit nih arahnya gitu, mengikuti ini angin. Ini ilmunya tinggi nih. Kalau di yang lain, tempat lain banyak ngebaca alam nih. Iya benar-benar baca alam. Ngebaca Belum alam. kalau nih, lagi angin hujan. Ah. Hujan kadang-kadang kita jalan terus. Oh iya? Iya. Nggak, istilahnya nggak break gitu, nggak Enggak, diberhenti. kecuali memang hujan deras sekali, banyak petir atau Iya. angin kencang gitu. Tapi kalau masih hujan yang Gerimis gitu. gerimis, Oh lanjut. masih lanjut. Oh. Nah itu kan pengaruh ke si aeronya kan Iya. kena basah ya. Jadi biarpun cuman kena tetesan air, secara beratnya kan berubah gitu loh. Mempengaruhi. Belum lagi di perjalanan dari sini ke sana, Iya. itu kan aero kena Air titik-titik air gitu ya. Iya. Suruh pakai mantel. Dibungkus. Jadi banyak lah sebenarnya tekniknya, tapi yang pertama paling ini sih menurut saya adalah lo harus belajar tenang sih di situ gitu. Iya, iya. Belajar Bahkan gitu. itu kalau khususnya nih untuk yang anak-anak nih, Jan. Anak-anak sekolahan lah. Mereka ngambil itu istilahnya secara di non teknisnya ya, non teknik. Kalau teknis kan ya pelajarilah ini. Tapi buat anak-anak itu Jadi apa yang saya juga baru mulai ngerasain setelah saya ngajar di ekskul. Jadi memang pernah baca, pernah dengar sedikit bahwa ini bagus nih buat anak-anak yang maaf mungkin punya energi berlebih gitu ya. Berkebutuhan khusus. Nah ternyata pada saat lagi saya ngajar di ekskul, itu beberapa murid saya punya ada mereka punya berkebutuhan khusus. Terus sudah nih berjalan gitu. Memang pertamanya susah ngatur ya. Benar-benar saya sampai minta kalau di sekolah internasional istilahnya ada shadow teacher. Jadi yang harus dampingin gitu. Terus tapi kita dengan perjalanannya waktu, kita kan minta feedback kan, baik ke guru maupun ke orang tua. Rupanya kalau dari guru-gurunya bilang, ini anak-anak lebih tenang pada saat di sekolah katanya. Terus kemudian pada saat belajarnya, mereka juga bisa lebih tenang, bisa lebih fokus. Terus yang lain lagi adalah ada dua atau tiga deh, gitu ya. Mereka bilang bahwa sebelum-sebelumnya mereka ikutan ekskul, ada yang berenang, ada yang basket apa segala macam gitu ya. Itu mereka nggak seintens seperti ini gitu. Mereka kalau mereka mau jamnya ekskul, mereka kadang-kadang malas-malasan atau bahkan pengen pulang. Tapi begitu yang ini ikutan panahan, mereka rajin. Bahkan begitu selesai sekolah, selesai ini, mereka langsung lari ke tempat latihan gitu. Cuman memang butuh pengawasan lebih. Gitu. Iya, kalau itunya mungkin iyalah gitu. Itulah makanya disebut tapi paling tidak ini bisa jadi salah satu terapi mungkin ya. Kalau boleh disebut terapi lah. Untuk istilahnya mengendalikan mereka, kontrol emosinya, entah apanya itu, kejiwaannya atau apa gitu, yang tadinya seperti bola liar nggak jelas gitu kan. Dengan ini mereka dilatih untuk fokus. Ya mungkin satu sisi, oh ya seneng nih, oke bisa nyampe di titik tengah itu kan, itu suatu kebanggaan gitu kan. Apalagi makanya mereka rajin. Tapi ya itulah positifnya ya, hikmah positif dari panahan itu diantaranya. Sama mungkin juga kita kadang-kadang ngasih tahu mereka gitu ya. Kalau yang teman-teman ada anak-anak yang normal gitu ya, mereka kita dikasih taunya agak lebih mudah gitu. Misalkan kamu nembaknya ke kuning itu, arahin ke kuning ya. Gitu. Tapi kalau ini kita suruh, kita kadang-kadang nggak tahu mereka sebenarnya ngarahinnya kemana. Gitu. Tapi mereka akan cari sendiri. Dan mereka bisa tuh yang menurut saya agak lebih cepat sih. Misalkan dia nembak terus nggak sesuai sama masuk kuning, karena selalu bilangnya masuk kuning gitu. Itu mereka kan langsung akan cari sendiri. Mereka ngoreksi sendiri. Iya. Jadi kemampuan berpikirnya mereka
menurut saya malah lebih ini Malah gitu. lebih canggih. Lebih canggih gitu loh. Dan dia lebih cepat gitu dibandingkan teman-temannya gitu. Iya, luar biasa. Nah, Jar, ini kan di tempat loh, Ya. Brave ini, itu kan untuk umum atau memang hanya klub aja? Kita untuk umum. Untuk umum. Nah, jadi kita memang Brave itu adalah klubnya. Iya. Kalau tempatnya sendiri kan Tilu Ruang Kumpul ini kita menyediakan lapangan. Mau orang belum bisa nyoba gitu ya, udah bisa latihan di sini. Iya. Mau teman-teman dari klub lain juga mau latihan di sini gitu, misalkan kan kalau misalkan teman-teman di klub lain misalkan mereka punya lapangan tapi terbatas misalkan hanya bisa sampai sore gitu. Iya. Kebetulan kita di sini bisa sampai malam. Oh ya? Ya. Wih. Tapi kita ada perlengkapan lampunya gitu. Cuman memang kita terbatas dengan jarak. Oh. Kita maksimal di 30 meter. 30 meter. 30 meter. Nah, itu harinya hari apa aja, Jar? Kalau kita nyesuaiin bukanya Tilu ya dari Selasa sampai Minggu. Oh, Selasa sampai Minggu. Tapi Selasa Rabu itu kita hanya buka sampai jam 4. Oke. Nah, kalau dari Kamis sampai Minggu itu kita buka sampai jam 9 malam. Jam 9 malam. Jam 9. Dan itu semua orang ya istilahnya yang mau mencoba, hanya sekedar mencoba atau mau gabung di klubnya pun bisa lah ya gitu ya. Cuman sebaiknya memang mereka kontak dulu ke kita. Karena kadang-kadang ini suka di booking gitu. Oh, udah ada misalkan waktu itu ada dari yayasan ini di dekat sini ada yayasan gitu ya. Mereka booking buat anak-anaknya santri-santrinya mereka main panahan. Jadi itu nggak bisa dipakai. Kalau Sabtu Minggu itu dari jam 8 sampai jam 1 lah itu khusus buat member. Oke. Jadi memang kita sediain waktu di situ. Memang untuk yang sudah bergabung di klub di Brave. Luar biasa nih Sobat Jagongan, buat yang istilahnya tertarik karena memang panahan ini lagi ramai lah di lingkungan ada dekat rumah pun itu di kegiatan salah satu tempat ibadah di masjid itu jadi satu ramai juga di situ. Tapi nggak menutupkan ke sini pun bisa istilahnya untuk lebih memperdalam ilmunya gitu atau sekedar ingin mencoba olahraga panahan bisa nih datang ke Tilu nanti alamatnya gue cantumin, biasa bisa lihat di kolom deskripsi itu. Nah, Jar, kalau dari atlet sendiri, Jar, ini event-event apa ada yang pernah diraih nggak? Kita di kelas kota ya, itu ada beberapa atlet kita pernah masuk juga. Terus kemudian mungkin yang nasional sih belum ya. Iya, karena perjalanan waktu ya. Nah, jadi kadang-kadang ini juga mereka baru masuk misalkan baru SMP gitu ya. Terus untuk ngejar sampai ke misalnya mereka mau masuk ke jenjang yang nasional gitu. Itu kan tahapannya agak lama. Mereka kadang-kadang begitu udah masuk mau ujian nih, wah udah deh, udah jamnya, udah waktunya ujian tuh kadang-kadang udah kita nggak bisa maksain juga gitu kan. Apalagi kalau udah nih soalnya nanti SMA-nya atau kuliahnya di luar kota gitu kan. Itu udah ini deh gitu. Biar lagi. Jadi tapi memang ada juga anak-anak yang komit. Iya. Wah, teman-temannya pada ulangan dia nggak mau, dia latihan aja gitu kayak gitu. Oke. Ajar, terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Nah, Sobat Jagongan, ya sekali lagi kalau memang ada dari Sobat Jagongan mau mencoba olahraga panahan bisa datang ke Tilu, Tilu Ruang Kumpul di daerah Cirebon. Nanti alamat jelasnya bisa gue cantumin, baca di kolom deskripsi. Nggak cuma panahan, di sini bisa juga ngopi-ngopi buat bapak-bapaknya, ibu-ibunya, karena ada area bermain yang lain juga, taman bacaan. Silahkan datang aja ke sini. Ya, oke. Sebelum kita tutup, jangan lupa untuk dukung terus channel podcast Jagongan Yuk, biar kita terus bisa berkembang. Kita menyajikan narasumber lainnya sebagai informasi kepada Sobat Jagongan dimanapun berada. Yang nonton channel ini pastinya lah, kalau nggak nonton gimana mau tahu. Ya, jangan lupa dukung, klik tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau ada video terbarunya.
gitu ya. Oke, Mas Fajar, terima Sip, kasih thank you, banyak, Wan. sukses terus. Terima kasih, terima kasih. Sehat-sehat, semoga olahraga panahan makin berkembang. Jadi habis Biar- ini nembak nih. Biar banyak Arjuna. Wih, tadi udah pasang kekeran. Oke, Oke. terima kasih Sobat Jagongan semuanya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya.